itu batu. Fuji versi Wapnika, Gitu. ya Allah. Ini nanti tolong dijawab Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Kemudian ada juga yang saya mau kritik ketika Ustadz Yusuf tadi agak sedikit membahas tentang bahwa upload tips and trade. Allah itu tempat Upload apa bergantung coba? pada makhluk, Upload bukan edukasi. sebaliknya. Saya Upload mengerti apa itu coba lagi, mengarah boy? kemana, tapi nggak Upload apa-apa. apa lagi, Kita akan boy? jelaskan dalam Upload konteks konten nubuatan yang di Yesaya 53. Di mana dalam perjanjian lama Nabi Yesaya menjelaskan bahwa ketika Nabi Yesaya menunjukkan kepada nubuatan tentang hamba yang menderita, itu Mesias yang menderita, Nabi Yesaya menunjukkan bahwa kita mengira dirinya kena tulah, dipukul, padahal sesungguhnya penyakit kita lah yang dipikulnya. Jadi Yesus yang digantung oleh makhluk, oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, Yesus itu sedang menanggung segala murka Allah. Yesus itu sedang menanggung penyakit kita sesuai dengan nubuatan Yesaya. Berbeda contoh dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 7. Yang di situ dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya dikatakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di situ dikatakan apa oleh surah Muhammad ayat 7? Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi sebenarnya agak aneh kalau di Islam Allah itu bukan tempat Allah itu tempat bergantung pada makhluk, tapi di dalam surah Muhammad ayat 7 Allah minta ditolong. Atau mungkin dalam surah Al-Baqarah ayat 245 di situ dikatakan apa? Ma'dhallazi yuqridullaha qardan basanan dan seterusnya. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran. Kenapa Allah di sini meminta pinjaman? Yesus itu bukan minta tolong, Yesus itu justru menolong umat manusia. Jadi di sini konsep ketuhanan yang benar adalah Allah yang datang menolong manusia, bukan Allah yang tidak pernah hadir di tengah-tengah kita, yang kita tidak tahu di mana, tetapi merasa dirinya itu mengenal Allah. Maka tadi saya juga kritik ketika Ustadz Yusuf PI bilang, pikirkanlah tafakkaru, pikirkanlah perkara yang di bumi, jangan pikirkan tentang zat Allah. Itu berkontradiksi, bertentangan dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Rasul Paulus bilang apa? Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas tempat Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan yang benar mengajarkan kesempurnaan, bukan hal duniawi. Maka ketika diminta oleh hadis tadi, pikirkanlah perkara yang di bumi, itu sudah menunjukkan ajaran yang tidak benar. Oke. Oke ya teman-teman semuanya. Kita akan membahas dulu tentang masalah Quran surah Muhammad ayat 7. Apakah di situ Allah meminta tolong? Ya, coba kalau kita lihat ayatnya. Baik ya. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurlakum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama, bukan Allahnya yang minta tolong gitu ya. Allah nggak perlu minta tolong gitu. Yang ditolong itu adalah agama. Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa itu? Ya, hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Semakna dengan firman Allah yang di lain. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Nah, ini Allah yang menolong orang. Ya, bukan orang yang menolong Allah. Jangan kamu balik. Karena apa? Sesungguhnya imbalan itu disesuaikan dengan jenis perbuatan dan amalnya. Untuk itulah disebutkan dalam firman-Nya, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu Muhammad, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, barang siapa yang menyampaikan kepada sultan penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat kelak pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu ya Sep ya, bukan Allahnya yang minta tolong, atau bukan Allahnya ya menyuruh manusia untuk menolong agamanya. Tetapi di sini Allah memfirmankan kepada manusia bahwa apabila kamu berbuat sesuatu terhadap agama
Makanya Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan gitu. Jadi kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi seperti itu, Sep. Bukan Allahnya yang minta tolong, ya. Ngapain Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus tentang masalah yang kamu katakan, ya siapa sih yang turun dengan awan-awan? Sep, kita harus akui, memang ya turun dengan awan-awan di hari kiamat ada tuh di Al-Quran saya. Katanya Allah yang turun dengan awan-awan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Tapi ingat, itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus. Karena Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Apa yang dikatakan Allah di situ? Quran surah Al-Maidah ayat 72. Nih. Al-Maidah ayat 72. Nih. Ya teman-teman, mari kita baca dulu. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Jadi dikunci dulu di sini. Artinya apa? Yang turun ya, yang turun dengan malaikat itu memang Allah di hari kiamat. Dan konteksnya ada juga Nabi Isa turun dengan malaikat sebelum hari kiamat. Jadi ada dua. Memang, kalau Al-Baqarah ayat 210, itu adalah malaikat yang memegang arsy. Yang turun dengan Allah hari kiamat. Sedangkan Nabi Isa itu turunnya dengan malaikat yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan dua malaikat itu, tetapi dia turun di Damaskus. Artinya apa? Jangan kamu samakan dulu bahwa Yesus adalah turun dengan para malaikatnya, lalu kau cocok logi dengan Allah yang turun di hari kiamat dengan malaikat penyangga arsy. Beda. Kan kayak gitu, beda. Jangan kau cocok logi ke situ, biar kamu tahu gitu. Karena aku tahu pemikiran kamu seperti apa. Nah, terus Sep, yang minta tolong itu sebenarnya adalah Yesus. Coba kamu pikir, ketika Yesus itu disalib, ya, dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Ya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengeluh dia. Kenapa? Katanya Tuhan Maha Perkasa, tapi tiba-tiba kok mengeluh gitu. Bisa-bisanya Tuhan sampai mengeluh kayak gitu. Pertanyaan saya, Sep, ya, kalau Tuhan kamu itu yang benar, ya, yang 3 dalam 1 itu benar, maka Sep, aku minta dong rinciannya. Apakah ada di dalam kekatolikanmu disuruh menyembah ibunya Yesus sebagai ibu Tuhan? Dari yang 3 itu. Oke? Thank you. Oke. Silakan. Oke, agak noise, tapi saya tadi jawab ya. Di Katolik nggak ada menyembah Bunda Maria. Ustadz kalau bertanya sesuai dengan datanya. Menyembah itu ada 3 unsur, imam, altar, dan kurban. Maria itu tidak disembah. Kalau orang Islam menganggap orang Katolik melakukan yang disebut dengan penghormatan karena memang kami menghormati Maria, tetapi orang Islam menganggap itu sebagai penyembahan, maka selamatlah. Berarti komparasinya penghormatan Maria sama dengan penyembahan terhadap Allah dalam Islam. Terima kasih Ustadz. Hanya orang yang IQ-nya tinggi bisa nangkep. Jadi saya nggak mau itu di luar tema Ustadz. Ya saya nggak akan terpancing. Betul nggak teman-teman? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Kemudian kalau bilang katanya di Alkitab Yesus bilang minta tolong, Matius 26, Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani, artinya Yesus minta tolong. Oke, di sini jelas ayatnya oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 52. Ketika ada seorang yang mau menolong Yesus pada saat penyaliban, Ustadz, Yesus bilang apa? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya. Kemudian kata Tuhan Yesus apa? Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Artinya apa? Yesus nggak perlu ditolong, Ustadz Yusuf. Yesus itu bisa. Ini buktinya ayatnya. Yang ini
nih Beb. Nih. Yesus nggak minta tolong, Yesus justru menolak Dot pertolongan. Nih, dia bilang apa? Clipo.id. Itu dia, kelihatan ya? Aku dapat App.clipo.id nih. App Yang masih bingung sama